Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka dan Anis di meja operator dan Neza kameramen menjumpai Anda kembali dalam acara kajian pagi pada hari ini edisi Ahad 22 Muharram 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 September 2019. Dan seperti biasa, kajian pagi pada hari ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatos, dan beliau sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Kita hari ini akan meneruskan pembahasan kita kemarin, fikih keluarga dalam Al-Quran ya Ustadz? Iya. Dan kali ini akan membahas tentang aurat wanita dalam Al-Quran. Ya baik, kita sama-sama simak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tiada hentinya tercurah bagi kita semua. Terutama sekali ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah, dan juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam rangka talabul ilm, dalam rangka mentadabburi, merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam kaitan ini kita masih akan membicarakan tentang fiqhul usrah atau fikih keluarga fil Quran, di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini
kita akan membahas subtema mengenai auratul mar'ah fil Quran, aurat wanita di dalam Al-Quran. Kita sengaja membaca, merenungi, mentadaburi firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini. Wabil khusus pada kali ini tentang masalah pembinaan keluarga. Kita baca, renungi langsung dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah buku pedoman kita agar supaya kita hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Ini adalah buku petunjuk bagi kita dari yang menciptakan kita, dari zat yang paling tahu tentang keadaan kita, dari zat yang paling mengerti tentang kebutuhan kita, dan juga dari zat yang paling sayang kepada kita. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa yang baik bagi kita, tentunya hendaknya kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sayang kepada kita, yang menginginkan agar supaya kita ini menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quranul Karim yang tiada lain, ini adalah demi kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Tentunya apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki dalam Al-Quran, ini adalah yang paling sesuai dengan fitrah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk sesuatu yang akan menyusahkan kita, tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan. Di dalam akhir surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan di dalam agama ini dari sesuatu kesulitan, dari sesuatu yang sulit. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk, tentunya ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kemaslahatan kita, ya. Dan ini apa yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sesuatu yang tidak sulit. Jadi kalau ada orang yang mau mempersulit di dalam agama ini, disusah-susahkan, ketahuilah itu bukan dari agama. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan ketika sahabatnya berdakwah, Rasulullah katakan yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Wa basyiru, berikan kabar gembira. Wa la tunaffiru, jangan kalian memberikan kabar, memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang membuat orang kabur dari agama ini. Nah ini nih, oleh karena itu marilah kita baca dan renungi firman-firman Allah ini, ya, dengan penuh kebersihan hati, dengan penuh ketawadhuan, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengharapkan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu mengikuti
untuk agar supaya kita selalu dapat mengikuti firman-firman-Nya. Marilah kita akan baca nanti insya Allah dalam surah An-Nur ayat 30-31, juga nanti Al-Ahzab ayat 59, ya, dan juga nanti ya kalau sempat juga kita baca tentang di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 53 ya. Ayat 53. Untuk itu marilah sebagaimana biasa kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari al-fawahish al-batinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, para pendengar Nasil yang sedang terbaring sakit. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menyembuhkan dirinya daripada penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kita lanjut ke Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam rangka kita bisa menjaga diri kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada dosa yang besar, yaitu dosa al-fahisyah, dosa perbuatan keji yang diantaranya adalah perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah saya telah terangkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada dosa al-fahisyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, baik yang zahir maupun yang batin. Di antara perbuatan fahisyah itu adalah perbuatan zina. Jadi perbuatan zina ini bukan saja Allah larang melakukannya, tapi mendekatinya pun Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena itu adalah perbuatan yang sangat keji. Innahu kana fahishat, itu adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, itu jalan yang buruk, itu jalan yang sesat, itu jalan yang tidak baik. Untuk itu, di dalam menjaga kita ini kaum mukmin dari terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah tadi, perbuatan zina tadi, Allah berikan rambu-rambu, Allah berikan batasan-batasan agar supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan tersebut. Ya, seperti kalau kita berada dekat dengan jurang. Ya, kalau kita berada di tepi jurang, ya bisa-bisa kita terjerumus masuk ke dalam jurang. Oleh karena itu, agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam suatu jurang, Allah kasih rambu-rambu. Ini jangan deketin sini, jangan deketin. Nanti kalau kedeketin sedikit makin lama ya akan terjerumus. Rasulullah pun sudah memberikan gambaran bagaimana yang haram itu sudah jelas, al-haramu bayyinun, al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Ya, yang halal sudah jelas, apa-apa yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma
umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, yang dekat-dekat dengan haram itu, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Berarti dia telah memperbaiki, membersihkan agamanya dan juga kehormatannya. Terus Rasulullah katakan, waman waqa'a fis syubuhat, barang siapa yang terjatuh di dalam syubuhat, dia masuk ke dalam hal-hal yang syubuhat, waqa'a fil haram, dia akan nanti lama kelamaan dia akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Rasulullah gambarkan karra'i yar'a haulal hima yushiqu an taqa'a fi. Rasulullah gambarkan seperti orang yang menggembalakan kambingnya di dekat daerah terlarang. Ya, misalnya ada daerah terlarang ini pekarangan raja. Ya, yang di situ enggak dipagerin. Ya, dia ngangun kambing dekat situ. Ya pasti lama-lama kambingnya akan masuk ke dalam daerah terlarang itu. Inilah yang Rasulullah gambarkan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita batasan-batasan, rambu-rambu agar supaya kita tidak terjerumus di dalam perbuatan fahisyah ini, perbuatan zina. Kita lihat nanti bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam hal ini mengenai aurat, nanti juga bagaimana petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW yang sejalan dengan Al-Quran, juga ini bagian daripada mencegah atau menghindari dari perbuatan al-fahisyah tadi, perbuatan zina tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang tadi kita baca. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah ya Rasulullah, ya asyrafal khalq, lil mu'minin, bagi laki-laki yang beriman. Orang laki-lakinya dulu dinasihati di sini. Suruh diperintahkan kepada Nabi untuk memberitahukan kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka membatasi pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga juga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu akan lebih suci bagi mereka, akan lebih membersihkan diri mereka daripada segala tadi kotoran-kotoran syubhat yang akan mengarah kepada perbuatan yang haram. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah itu maha mengetahui. Khabir di sini mengetahui segala sesuatu yang detail. Khabir itu kalau alim mengetahui segala sesuatu secara luas. Tapi kalau khabir artinya yang mengetahui segala sesuatu yang detail, yang rumit, yang halus. Seperti dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Kadang-kadang orang lain nggak tahu bagaimana kita ini melirik kepada sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala tahu. Khabir artinya Allah maha mengetahui yang detail-detail, yang kecil-kecil, yang halus-halus dari apa yang mereka perbuat. Setelah menasehati para lelaki yang mukmin, Allah pun menasehati yang mukminah. Jadi dua-duanya diperintahkan di sini. Allah perintahkan kepada nabinya untuk
berbicara kepada kaum mukminin yang laki-laki dan juga kepada yang perempuan. Karena mereka semuanya adalah ya hamba-hamba Allah ya, yang di antara mereka itu ya yang mulia di sisi Allah tentunya yang paling bertakwa di antara mereka. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu Allah pun pesankan bukan saja kepada para lelaki tapi juga kepada para wanita mukminah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sampai di sini sama perintahnya. Ya, baik laki-laki dan juga wanita. Jadi bukan hanya laki-laki yang diperintahkan untuk membatasi ya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Tapi juga bagi wanita-wanita mukminah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang mukmin, hendaklah mereka membatasi, menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, jadi juga ya menjaga kehormatan mereka, ya, kemaluan mereka. Tapi karena wanita ini adalah merupakan zinah, ya, memiliki hiasan, memiliki daya tarik ya, yang lebih daripada wanita, daripada pria, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu ya tentang karakter manusia ini baik secara fisik maupun secara psikis. Allah tahu. Oleh karena itu Allah tambahkan bagi wanita yaitu nasihatnya ya, perintahnya ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka. Nah, ini apa yang dimaksud perhiasan? Tentunya ya yang dimaksud perhiasan di sini bukan ya gelangnya. Ya, bukan kalung maksudnya. Kalau kalung itu ditaruh di meja, orang lihat apa boleh enggak? Ya, boleh saja. Ya, silahkan lihat kalung, lihat itu. Tapi maksudnya ini adalah maudhi'uz zinah. Tempat kalung itu biasa diletakkan di mana? Ya. Tempat anting itu biasa diletakkan di mana? Ya. Ini secara zinah, secara yang umum dikenal bahwasanya zina itu arti perhiasan. Tapi secara umumnya lagi zina di sini memang ya wanita itu merupakan zina, merupakan hiasan. Ya. Ya, seperti dalam firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqattarah dan seterusnya. Lebih khusus di sini memang wanita ini memiliki suatu zina, sesuatu yang ya, suatu hiasan ya, di mana hiasan itu biasanya kan menarik, memiliki daya tarik. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya, kita pahami secara global zina ini ya, bukan tadi maudhi'az zina saja, sebab nanti disebutkan di sini ada zina al-zahirah ya, ada zina al-badiyah, ada zina al-makhfiyah nanti ya. Kita ambil dari ayat-ayat Quran ini. Ya. Jadinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka. Ya, kalau kita sebutkan hiasan secara total bagaimana wanita ini secara keseluruhannya, maka mereka itu adalah hiasan.
Tapi Allah katakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah diperlihatkan dari perhiasan mereka itu kecuali yang zahir daripadanya. Jadi di antara zina ini ada yang zahir. Atau boleh dikatakan kalau dibilang ya aurat, tapi di sini tidak disebut aurat ya. Ini istilah umum ya biasanya. Kalau dibilang aurat itu enggak semuanya. Semuanya itu dia dibilang aurat, tapi ada yang zahir. Aurat yang zahir ini yang boleh ditampakkan. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak daripadanya. Jadi ada az-zinah adz-dzahirah atau aurat adz-dzahirah di sini. Perhiasan yang boleh atau sesuatu aurat yang boleh nampak adz-dzahirah. Nah, ini dijelaskan apa itu ya, yang boleh nampak ya, yaitu al-wajhu wal kaffain, wajah dan dua telapak tangan. Inilah yang namanya aurat atau zina adz-dzahirah. Zina yang zahir, yang nggak boleh tidak, yang tidak boleh tidak, mesti nampak. Sebab kalau enggak repot. Ya, wanita mau bekerja, mau beraktivitas susah kalau ketutupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan petunjuknya ini sesuai fitrahnya. Ya, tidak ditutupi di hari susah beraktivitas. Enggak. Ya. Nanti mungkin ya ada yang beda pendapat. Bagaimana kalau ditutup Anda pakai nikab? Silahkan saja ya. Tapi ini berbicara secara umum, ini yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga nanti diperkuat dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah wajah dan telapak tangan inilah yang boleh terbuka. Oleh karena itu juga orang kalau lagi sholat ya nggak boleh tutup wajah dan telapak tangan ini, ya dibuka. Ya lagi ihram juga gimana? Ya walaupun ihram semuanya juga tertutup, tapi wajah dan telapak tangan ini ya terbuka. Ya. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika saudarinya Asma binti Abi Bakar datang ke rumah Nabi, ya mungkin terlihat tangannya gitu sampai pergelangan tangannya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, idza balagatil mar'atul haidha, kalau wanita sudah menstruasi, arti sudah balik, fala yura minha illa hadza wa hadza, maka jangan ada yang terlihat dari tubuhnya kecuali ini. Rasulullah mengisyaratkan kepada wajahnya dan telapak tangannya. Ya. Dan ini juga diperkuat ya dengan hadis yang dirawatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana Rasulullah SAW ketika baru saja selesai menjalankan haji, ya haji di Mekah ini, ya Rasulullah SAW membonceng sepupunya yang bernama Fadl bin Abbas. Ya, ini Fadl bin Abbas ini pemuda yang ganteng ya. Lalu kemudian dia lewat ada seorang wanita juga, wanita cantik. Ya. Rasulullah SAW kalau tidak salah sedang berbicara kepada para wanita. Ya, di sana ada wanita yang cantik. Terus Fadl bin Abbas ngeliatin aja itu. Lalu digeserkan mukanya sama Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayatnya ditutupin wajahnya, matanya seperti itu. Ya. Terus Fadl bin Abbas ya menoleh lagi, ngeliatin lagi. Ya. Nah, terus Rasul katakan al-awwal laka watsani alaika ya Fadl, ya. Yang pertama laka, artinya tidak apa-apa bagi kamu. Watsani alaika, tapi yang kedua itu yang
boleh. Nah, ini menunjukkan ya, seandainya wanita itu mukanya tertutup, tentu Fadl bin Abbas nggak akan melihat seperti itu. Ini karena dia bisa bedakan itu ada wanita cantik, karena kelihatan wajahnya, walaupun tubuhnya lain tertutup. Nah, ini namanya az-zina adz-dzahirah. Ini yang disebut az-zina adz-dzahirah, ya. Hiasan yang zahir, yang nggak boleh tidak. Seorang itu kalau mau aktivitas susah kalau ditutup wajahnya seperti itu. Kemudian lagi yang diriwayatkan juga dari Ibn Abbas, pernah Ibn Abbas bertanya kepada salah seorang sahabat juga, Atha ibn Rabah. Dia katakan, hal adulluka ala mar'atin min ahlil jannah? Maukah kamu, ini dalam riwayat Muslim ya, di dalam Riyadhus Shalihin ada hadits ini. Maukah kamu aku beritahukan seorang wanita ahlul jannah, ahlu surga? Atha ibn Rabah bilang, iya, tentu. Siapa itu? Ya, bagaimana? Ya, terus pengen tahu seperti apa sih ciri-cirinya? Ya, wanita yang ahli surga ini. Arti pernah Rasulullah SAW beritahukan kepada sahabatnya, mungkin sahabat yang tadi diajak bicara oleh Ibn Abbas ini nggak tahu, nggak ada di sana waktu itu. Maukah kamu aku beritahukan, ya, ada seorang wanita min ahlil jannah, dia ahli surga. Ini dia tentu dari bisyarah Rasulullah SAW. Mau ya Ibn Abbas? Ya. Tilka imra'atun sauda. Itulah itu ada wanita hitam tuh. Wanita yang berkulit hitam. Ya. Bagaimana seorang bisa tahu dia itu berkulit hitam atau tidak kalau semua anggota badannya tertutup semuanya? Ya, tentu nggak tahu ya. Ya, warna anggota badannya tertutup tapi wajahnya tidak ya, sehingga ketahui dia itu seorang berkulit hitam, atau tangannya juga kelihatan, itu juga dia itu menunjukkan dia berkulit hitam. Jadi andai kata semua tubuhnya tertutup, nggak bisa dibedakan di kulit hitam atau kulit putih. Ya, ini katanya kenapa kok bisa dia dikatakan ini wanita yang berkulit hitam min ahlil jannah? Dia pernah ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Rasulullah, sungguhnya itu aku ini suka ayan ya Rasulullah. Aku memiliki penyakit ayan ya Allah. Ya. Doakan ya Rasulullah agar supaya penyakit saya ini sembuh. Lalu Rasulullah SAW katakan kepada wanita ini, hai wanita, hai ibu, maukah kamu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Mau ya Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kamu mau, ya hendaklah kamu bersabar atas penyakitmu ini. Ya, kalau aku doakan, bisa aku doakan nanti kamu sembuh. Tapi kalau kamu tetap sabar dalam menjaga cobaan ini, dalam menerima cobaan ini, niscaya kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu saya biarin ya, saya nggak sembuh, yang penting saya sabar ya. Ya, saya akan bersabar, yang penting saya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terus tapi permintaan si wanita tadi bilang lagi, ya Rasulullah, walaikinni atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi kalau saya lagi ayan, kan saya nggak sadar tuh, saya suka terbuka aurat saya. Ya Rasulullah, doakan saya ini, biarinlah saya ini ya, ayan nggak apa-apa. Ya, arti kadang-kadang terserang penyakit ayan ini, biar nggak apa-apa. Tapi doakan ya Rasulullah, ketika saya ayan, aurat saya tidak terbuka. Ya Rasulullah SAW doakan dia. Ya, ini wanita siap dia menderita, tapi dia karena mengharapkan surga ya Allah. Tapi Allah kemudian doakan dia, Rasulullah SAW doakan dia, walaupun dia ketika ayan jatuh gitu tidak sadar. Biasa orang tidak ayan tidak sadar itu.
ya auratnya tetap tidak terbuka. Inilah yang Ibnu Abbas akhirnya kemudian memberitahu Atha ibn Rabah, dia bilang wanita itulah ya yang Rasulullah doakan dia kalau dia sabar dia akan masuk surga. Ya, dia itu dia memiliki penyakit ayan. Ya. Nah ini dari sini bagaimana seorang bisa tahu kalau si wanita itu ya berkulit putih atau berkulit hitam, ya kalau seluruh tubuhnya tertutup. Ini saya berbicara tentang Al-Quran. Nanti berbicara tentang niqab atau hijab, ya nanti dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita baca, renungi, jelas semuanya. Ya, mana suatu al-haddul adna, batas minimal, mana yang mau misalnya batas maksimal, ya seperti itu. Biasanya batas minimal ini untuk seluruh ya, wanita, standar untuk seluruh wanita. Ya, jadi di antara zina wanita ini ada zina al-zahirah, yaitu zina yang zahir tadi. Ya. Kemudian ada juga az-zina al-badiyah. Nah, berikutnya kita baca. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Ya, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, ya ini auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, ya keponakan, atau putra-putra saudara mereka, ya, saudara perempuan mereka, ya ponakan perempuan. Atau para perempuan sesama Islam, ya sesama wanita yang muslimah, ya. Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah ini ya klasifikasi berikutnya yang disebut az-zinah al-badiyah. Apa itu badiyah? Al-badiyah beda dengan zahirah. Zahirah itu nampak, nampak itu kelihatan. Ya seperti muka ini kita kelihatan. Kalau al-badiyah apa? Kalau bahasa Indonesia agak repot ya. Jadi al-badiyah itu nampak tapi bukan terbuka. Ya. Seperti kasih contoh apa ya, misalnya ya saya pakai sorban atau kain ya, kita tutup sini tangan saya nih, tangan saya tutupin tangan ini ya, kalau ya ditutupin kain, tangan saya yang ditutupin kain, nggak ketahuan yang saya tutupin ini kain atau kayu, itu namanya makhfiyah, ini tertutup nggak kelihatan. Tapi kalau ditutupin kain, di press gitu dikit, ya maka kelihatan, oh itu tangan, ya maka itu namanya yabdu, badiyah. Itu al-badiyah artinya yang nampak. Nah, jadi ada aurat al-badiyah di sini, aurat yang ya nampak, ya kelihatan, artinya lekuk tubuh kelihatan, ya nggak terlalu ngepres sekali seperti itu, tapi nampaklah itu tubuh, bukan kayu gitu maksudnya. Ya. Maka ini boleh diperlihatkan kepada suami, kepada ayah. Ya, ini pakaian yang seperti ini. Az-zina al-badiyah, kepada saudara ya, kepada keponakan dan seterusnya, seperti yang disebutkan tadi. Ya, pakaian yang biasa dipakai, ya.
Tapi berikutnya lagi ada az-zina al-makhfiyah yang disebutnya. Ini diisyaratkan dalam ayat yang berikutnya. Wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah mereka, kalau dulu yadribna bukan memukul ya. Jangan salah lihat, daraba itu artinya banyak disesuaikan dengan siyaqul kalamnya. Wala yadribna bi arjulihinna, janganlah mereka, ya, kalau dulu diartikan di sini atau ditafsir di sini, janganlah mereka menghentakkan kakinya. Ya. Kalau saya beri pengertian, janganlah mereka melenggak-lenggokkan kakinya seperti itu. Liu lama ma yukhfina min zinatihinna, agar supaya bisa diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Orang kan ada ya, bahkan ya, wanita itu kalau jalan sengaja ya, dia supaya kelihatan dia punya lekak-lekuk tubuhnya ya, dengan cara berjalannya seperti itu. Ya ini ya ada isyarat di sini, ada az-zinah al-makhfiyah. Ya, zina yang tersembunyi. Nah, ini biasanya kalau az-zinah makhfiyah di sini ya, zina yang tersembunyi ini adalah khas ya untuk yang lebih khusus lagi, ya ini untuk suami ya, nggak boleh ada yang melihat kecuali suami. Tapi kalau zina zahirah tadi, zina yang zahir, yaitu boleh dilihat orang tua, saudara, keponakan, ya, dan wanita sesama wanita muslimah seperti itu. Nah, ini klasifikasinya ya. Nanti lebih jelas lagi. Kemudian tadi kenapa bilang zahirah tadi? Saya bilang zahirah itu wajah. Kenapa enggak sekalian zahirah ini kepala sekalian gitu dengan telapak tangan? Ya, ini secara umum sudah ya dan dipahami ya di fikih juga, auratul mar'ah itu yaitu jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, mungkin ada yang bilang mungkin kepala kali semuanya. Nah, ini diperkuat oleh surah Al-Ahzab ayat 59 yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW juga agar supaya disampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan juga wanita-wanita mukminah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkhitab Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad. Enggak pernah manggil Nabi kita dengan panggilan namanya ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ya Rasulullah enggak ada, tapi ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Ya, tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Daud, ya Yahya, dipanggil namanya. Tapi dengan nabi kita ya, Rasulullah tidak panggil namanya. Ini adalah ta'diban lana. Ini sebagai pendidikan buat kita. Ya. Buat kita kaum muslimin. Jadi kalau manggil nabi kita jangan panggil namanya aja, ya, seperti itu. Ada larangan juga dalam Al-Qur'an. Udah dikasih contoh oleh Allah, larangan juga, wala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasulullah itu di antara kalian seperti kalian manggil sesama kalian sendiri, seperti kalian manggil teman kalian. Muhammad aja seperti itu. Ya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dicontohkan di sini bagaimana Allah menyeru nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, ya, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu,
wa banatika, dan putri-putrimu. Ini juga ya bagi yang mengaku putrinya Rasulullah, juga keturunannya Rasulullah SAW. Ini pesan dari Allah langsung kepada nabinya untuk memerintahkan kepada istri-istrinya dan putri-putrinya. Wa nisa'il mu'minin, dan juga para wanita-wanita kaum mukminin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Oh tadi ya ada yang terlupa di dalam surah An-Nur. Tadi ada khumur, ya, khumur itu jamak dari khimar. Khimarun artinya kerudung, ya. Kalau jilbab, apa itu jilbab? Jilbab itu adalah baju luar, baju kurung, ya. Jilbab itu abaah kata kalau sekarang, ya. Jilbab itu kalau orang laki itu biasanya disebut, ya, kita suka biasa lihat Habib-habib ya, suka pakai di samping pakai gamis. Ini gamis ini yang saya pakai ini gamis, ya. Biasanya di luar gamis ada lagi itu namanya jubbah. Nah, ini jubbah kalau bagi si wanita itu, bagi wanita ada disebut itu adalah jilbab tadi, ya. Ada jubbah yaitu menutupi, jadi baju luar yang menutupi baju dalam ini. Hendaklah mereka menjulurkannya itu yudnina dari yudnina artinya merendahkan. Ya. Seperti di dalam ayat lain, buah-buah di surga itu qutufuha daniyah. Buah-buahnya rendah-rendah, ya, sehingga mudah kita itu nggak pakai kayak sekarang kita mau metik rambutan, mesti pakai gala atau mesti naik dulu. Kalau di surga buah-buahnya itu rendah-rendah sehingga gampang diambil, dipetik. Ya, qutufuha daniyah. Daniyah jadi maksudnya di sini merendahkan, jadi pakaian luarnya itu terus ke bawah sampai menutupi kakinya, ya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab pakaian luar. Jadi jilbab bukan sekarang kan bahasa kita ini pakai jilbab, pakai kerudung, bukan. Kerudung bahasa Arab itu khumur. Khimarun, ya. Kerudung itu bahasa Arabnya khimarun. Nah, itu di dalam surah An-Nur tadi, ya, sedikit saya lupa jelaskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kan diperintahkan yang wala yubdina zinatahunna, janganlah dinampakkan dari perhiasannya kecuali yang zahir. Yang zahir itu wajahnya. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menjulurkan. Lihat yadrib jangan ya diartikan mukul, ya. Wala yadribna, ya, lihat kata darab ini nanti juga kita akan ya memahami makna darab seperti ada nanti ya, dalam masalah keluarga juga ini ya, memukul ya, istri gitu. Apakah memukul seperti kita mukul pencuri atau kita mukul apa gitu, ya. Nah, hendaknya dipahami yadrib ini nggak selalu artinya memukul, ya, pukulan fisik. Lihat di sini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini dalam surah An-Nur, ya. Tadi saya lupa. Setelah illa ma dhahara minha. Hendaklah mereka julurkan kerudung-kerudung mereka itu ala juyubihinna, ke jaib-jaib mereka. Jaib itu adalah di sini apa? Belahan, ya, kerah di sini. Jaib, ya. Itu maksudnya adalah menutupi lehernya dan dadanya seperti itu. Jaib, ya, seperti yang di ayat yang lain dalam surah Thaha, bagaimana salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu dia diperintahkan oleh Allah, wa adkhil yadaka fi jaybika. Jaib ini jamaknya juyub, ya. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Masukkan tanganmu ke belahan baju kamu itu, ya. Sini masukkan misalnya
dia akan ketika kamu keluarkan dia akan berwarna putih bersinar. Min ghairi su'un, bukan karena suatu yang buruk. Jadi bagaimana salah satu mukjizat Nabi Musa yang akan diperlihatkan kepada Fir'aun, ya di samping tongkatnya itu, jadi bagaimana tangannya itu kalau dimasukkan ke jaibnya, kemudian dikeluarkan, berubah warnanya, tangannya itu bersinar. Nah ini jadi, wal yadribna bi khumurihinna. Ini perintah juga bagi wanita, hendaklah mereka julurkan khumur, kerudungan. Ya dulu memang wanita-wanita sudah pakai kerudungan. Karena memang ya di Arab kan panas, jadi sudah pakai kerudungan. Tapi cara pakainya itu masih belum benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah ya dijulurkan dia kerudungnya itu menutupi ya jaib-jaib mereka ini nih. Ya, ini dadanya, lehernya ketutupan. Jadi bukan ditaruh kerudungan terus dilempar ke belakang begitu sehingga dadanya tetap kelihatan. Ya, udah pakai kerudungan rapi, menutupi lehernya, ya, dadanya menutupi. Terus di pakaian luarnya dipakai lagi namanya jilbab. Ya di ayat apa? Di ayat mana tadi? Ayat surah Al-Ahzab ayat di surah Al-Ahzab ayat 59 ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, dalam mereka julurkan ya jilbab-jilbab mereka itu ya, dzalika adna ayyu'rafna, yang demikian itu ya, kalau dia berpakaian seperti itu ya, di samping pakaiannya rapi sudah pakai kerudungan ya, menutupi dia punya belahan-belahan lehernya di sini ya, juga dadanya ditutupi. Kemudian dia pakai lagi jilbab. Dzalika adna ayyu'rafna, yang demikian itu ya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Ayyu'rafna, dikenali. Fala yu'dzaina, maka mereka sehingga mereka itu tidak diganggu. Ya biasanya kalau wanita-wanita yang diganggu itu kalau apa? Pakaian-pakaiannya seksi, pakaian-pakaiannya menggoda. Wah, udah banyak yang sweet-sweetin ya. Seperti itu. Itu agar supaya mereka tidak diganggu. Ini juga perhatikan adna ayyu'rafna. Ini perhatikan, ini agar supaya mereka mudah dikenali. Ya, kata uruf di sini ya. Itu juga ada kaitannya tadi kalau kita mengaitkan dengan tadi kalau semuanya wajahnya ditutup ya, apakah mereka akan dikenali? Ya, nggak kenal kan? Bahkan orang laki pun andai kata pakai pakaian semuanya tertutup ya. Semuanya tertutup, orang nggak bisa bedakan ini laki atau perempuan. Ini pernah kejadian ya, waktu saya pergi haji dulu. Ya. Pergi haji, tahu-tahu ada ribut-ribut di tempat toilet wanita. Enggak taunya di sana ada seorang pencuri laki-laki. Dia pakai pakaian hitam-hitam semua tutup semua badannya. Awalnya enggak ketahuan. Ya orang nggak tahu, orang masuk ke toilet wanita, orang sangka perempuan. Ternyata dia ke sana itu mau ngambil tas. Ya biasa kan kalau ibu-ibu, ya walaupun ke toilet kan bawa itu tasnya dia bawa, ya. Nah, di situ ada duit, ada dompet. Ya kalau orang laki kan kalau ke toilet, ya kalau dia bawa duit pun masuknya di dompet. Ya. Ini dia itu bagaimana dia mau mengambil tas, akhir dia pakai kerudungan semuanya. Ya, dia pakai pakaian wanita, ditutup semua wajahnya. Ya, ketika masuk nggak kelihatan. Ya, rupanya ketika dia ngambil tas itu, ya, di main tarik-tarikan yang punya, akhirnya ternyata dia terbukti ketahuan, akhirnya laki-laki. Artinya nggak bisa ketahuan. Ya, kalau dia tertutup semuanya. Lihat, perhatikan ini ayat Quran. Ya. Dzalika adna ayyu'rafna. Kalau dulu juga diartikan
ya seperti ini, bahwasanya dengan pakaian yang rapi ini ya ada dua makna di sini. Yang pertama adalah mengetahui secara sebagai identitas, ya identitas. Artinya mau bedain mana laki mana perempuan ya bisa ketahuan dong dari wajahnya. Dan juga ini hal yang fitrah yang dibutuhkan ya sekarang di seluruh dunia. Seorang itu butuh ya mengetahui wajahnya untuk identitas, apakah di paspor atau KTP. Ya kalau ditutup wajahnya bagaimana? Kita tahu ini wanita atau pria. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu bukan Islam ini ya pasti sesuai dengan fitrah, ya. Pasti sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, andai kata tutupin wajahnya semuanya, kemudian mau diambil gambar nggak tahu. Kita nggak bisa tahu ini laki-laki atau perempuan. Ya. Dzalika adna yu'rafna ini nggak ada, jadi nggak ada makna di sana. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di sini agar supaya mereka itu ya, bisa dikenali. Satu, dikenali sebagai identitasnya sebagai seorang wanita. Ya, yang kedua, ya dengan pakaian yang rapi itu mereka dikenali sebagai wanita muslimah yang benar-benar memegang perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia pakai jilbab tadi. Dzalika adna ayyurafna fala yudzanna. Yang kejadian yang kedua kali lagi saya baca ya di media sosial bagaimana ada seorang istri dari almarhum ya seorang dai kondang lah ya. Ya asalnya dia nggak pakai masuk di satu kantor yang biasa dulu nih dia nggak pakai niqab, nggak tutup wajahnya. Ya, dikenal dong ya, di istri dai kondang. Ketika dia kemudian pakai niqab, dia masuk ke kantor tersebut, dia tegah sama satpam, ditanya, siapa kamu? Karena satpam kan nggak tahu. Dia marah-marah. Kamu nggak kenalin saya. Bagaimana mau kenalin? Kan wajahnya tertutup. Ya, nggak bisa disalahin satpam. Nah ini ya, dzalika adna ayyurafna. Ya. Ini wajah kalau kelihatan itu jadi minimal dikenali. Ya. Ini perhatikan firman Allah ini. Al-Quran nggak bakal ya, menentang sesuatu yang fitrah. Tidak. Itu sejalan dengan fitrah. Ini Allah katakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan fitrah ini dalam diri manusia. Oleh karena itu aturannya pun nggak melanggar fitrah. Ya. Saya bukan menentang bagaimana yang pakai niqab, nanti kita jelaskan ya. Itu bagaimana yang mau memakai niqab tadi. Ini aturan ya secara universal, standar yang bagi seorang muslimah harus berpakaian seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dari ayat-ayat yang tadi kita baca mengenai aurat tadi, ya aurat wanita tadi, yang pertama aurat itu bajunya itu pakaiannya harus panjang ya, yaitu kalau bagi ini laki-laki ya kan pakaiannya yang wajar ya, terutama sekali ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut itu. Tapi kalau wanita jami'u badaniha, semua badannya illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Terus ada yang berikutnya lagi, jadi kita ngambil kesimpulan dari yang tadi ya. Yang kedua, tadi itu laki-laki perempuan ya nomor satu. Yang kedua ya pakaiannya itu tidak harus tidak itu laisa dhayiqah. Ya. Pakaiannya tidak ketat sehingga tadi ya untuk keluar ya, untuk pakaian luar ya, kalau dia keluar rumah ya tidak yang
yang ketat sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Walaupun pakai jilbab pakai itu, tapi ya lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Itu bukan itu. Ini namanya aurat al-badiyah. Itu nggak boleh. Ya, illa li bu'ulatihinna tadi. Au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Keluar nggak boleh seperti itu. Ya harus tutup lagi di luarnya pakai jilbab tadi. Jadi tidak ketat. Juga tidak la takunu syaffafa. Ya, tadi fadfadah, ya harus fadfadah artinya longgar. Yang kedua tadi la takunu syaffafa, tidak transparan. Rapot dia pakai benar, pakai tutup semuanya tapi transparan. Ya, kalau ada pakaian wanita dulu ada bruket gitu ya. Yang nggak ada dilapisin lagi itu transparan namanya. Ya. Atau pakai plastik ya, pakaian yang seperti plastik transparan ya. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat la takunu fatinah ya, jangan juga ya menggoda menarik ya, menarik lawan jenis tadi. Yang kelima la talbasu la tusyabihu malabisar rijal ya, wanita jangan pakai pakaian laki-laki. Juga laki-laki jangan pakai pakaian perempuan. Ini adalah aurat ada pakaian-pakaian yang layak bagi wanita. Ada lagi yang lebih khusus ya, jangan pakai pakaian ya yang menjadi ikon orang kafir. Ikon ya, bukan pakaian-pakaian umum ya. Ini kadang-kadang orang berlebihan, pakai dasi, pakai jas, itu kan pakaian orang kafir. Bukan, itu pakaian umum mereka, bukan pakaian ikon orang kafir ya. Dulu ya ada kiai-kiai sebagian melarang itu pakai celana panjang bontolun ya. Itu kita harus tahu paham situasinya dulu ya. Dulu mungkin dalam masa penjajahan karena supaya beda dengan penjajah seperti itu. Tapi bukan berarti melarang kiai itu melarang haram begitu, enggak ya. Itu karena itu pakaian biasa ya. Sebab ya ada dalam satu riwayat Rasulullah SAW pun pakai pakaian yang seperti itu, ada ya, karena datang dari Yaman, Rasulullah pakai sebentar seperti itu. Ini adalah pakaian-pakaian yang pakaian wanita ya. Jadi secara kesimpulan seperti itu ya, di mana aurat wanita itu ada yang zahirah ya, ada yang badiyah, ada yang makhfiyah. Al-zahirah yang tampak yaitu al-wajhu wal kaffain ya, tapi seluruh tubuhnya ini tertutup dengan pakaian tadi, pakaian yang longgar, yang tidak transparan, yang tidak ketat ya. Itu yang juga kemudian nanti dia ada pakaian yang lebih itunya diberi petunjuk oleh Allah, kepalanya ada khimarnya yang menutupi menjulur ya kerah-kerah badannya ini ya, belahan dadanya, kemudian ada al-jilbab tadi ya, pakaian luar lagi. Ini adalah pakaian yang ditunjukkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu mengenai hijab tadi, bagaimana hijab? Arti hijab itu arti sesuatu yang menghalangi. Ya, ini ada di dalam surah Al-Ahzab juga, tapi bukan menutup wajah di sini ya. Perhatikan di sini. Ini menghijab artinya menghalangi antara seseorang dengan orang lain. Ya. Kita baca sedikit ayatnya, yaitu ada di dalam surah Al-Ahzab ya, ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan ya kepada kaum mukminin ketika bertamu ya
di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 53. Nanti ayat ini kita bahas lebih detail karena cukup panjang. Tapi di sini berbicara ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Ini ya berbicara tentang bagaimana ya awalnya ya bagaimana adab bertamu ke rumah Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi illa ayyudzana lakum, kecuali kalau udah diizinkan, jangan masuk sembarangan. Ghairana ila ta'amin, ya. Kecuali kalau udah dipanggil untuk masuk untuk makan. Rasulullah SAW sering memberikan jamuan makan untuk para sahabatnya. Ya, dinasihatin suka ada yang datang lebih dahulu. Udah datang masuk belum diizinin. Ghairan hadzinin inahu, juga jangan nungguin. Makanannya belum siap disajiin, masih dimasak, dia udah nungguin di rumah Nabi. Orang tuan rumah kan repot nanti, ya. Ini nanti mengenai adab ini kita bahas tentang lebih panjang ya, adab bertamu dan seterusnya. Nah, di sini ada ayat di sini wala wa idza sa'altumuhunna. Ini larangan. Jika kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka di balik hijab. Hijab itu tabir. Jadi pintunya Rasulullah SAW dulu ya nggak ada hijab. Ya, para sahabat bisa saja melihat istri-istri Nabi. Tapi setelah ada ayat ini langsung Rasulullah di pintunya itu taruh hijab. Artinya nggak bisa kelihatan. Jadi bukan hanya muka, ya, ini badannya juga nggak kelihatan, ada hijab. Ini hijab seperti itu. Sampai ketika Rasulullah SAW kalau keluar pergi membawa istrinya, biasa Rasulullah SAW kalau pergi dalam satu perangan, diundi di antara istrinya siapa itu yang menemani Rasul. Ya, ketika ya keluar namanya, ya maka mereka si istri itulah yang ikut Rasul, mendampingi Rasul. Seperti dalam satu perangan Dzatur Riqa ya, yang ada turun surat An-Nur itu ya. Bagaimana Sayyidatina Aisyah ikut ya. Nah, Sayyidatina Aisyah naik ontanya itu pakai tandu. Ya tertutup jadinya. Saya lihat di sini juga bagaimana dulu ya Habib-habib kita ya, Habib Ali bin Husain, Habib Mohsin di Keramat Jati gitu. Kalau dia bawa istrinya naik delman. Delmannya itu dikurung pakai sorban supaya nggak kelihatan seperti ini. Ini namanya hijab, ya hijab seperti itu. Dan istri-istrinya nggak keluar rumah, ya nggak keluar rumah. Ini juga almarhum ya, guru saya waktu saya pesantren di Cijurai seperti itu. Ya, bagaimana ya istrinya itu nggak keluar. Kita juga dengan orang dalam rumah itu, ya ada tirai, ada hijab. Ya, kita dulu di pesantren sudah bahas masalah surat An-Nur ini. Kitab Abul A'la Al-Maududi, Tafsiru Surat An-Nur. Saya dulu masih kecil ya, saya boleh masih ya belum balik mundar-mandir ke dalam, tapi orang lain yang dewasa nggak boleh. Ya. Karena apa tadi? Ya, kasih tirai seperti itu. Nah, ini adalah hijab ya. Nah, jadi kalau wanita-wanita dulu para istri Nabi ya di rumah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala waqarna dalam surah Al-Ahzab juga. Perintah dari Nabi kita Muhammad SAW kepada istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Ini istri-istri Nabi ini, khusus istri-istri Nabi. Nah, jadinya kalau ada ya kita mau wanita-wanita, oh saya mau tinggal di rumah aja, kerjaan pakai di rumah itu bagus ya seperti itu. Tapi secara umum tadi pakaian kalau keluar yaitu seperti tadi, ya seperti tadi. Tapi kalau ada yang mau menutup mukanya ya silahkan saja ya. Tapi ini bukan yang ada di dalam standar tadi secara umum bagi wanita ya. Oh dia mau menutupi silahkan aja ya.
Tapi tetap ya orang lain nggak bisa ngelihat kamu, laki-laki nggak bisa ngelihat kamu, kamu bisa ngelihat laki-laki. Kamu pun harus ya ghaddul basar. Ya, seperti itu. Jadi andai kata kalau ayat tadi ya, kalau wanita semuanya ditutup wajahnya, satu tadi ini di luar dari fitrah, keluar daripada fitrah. Yang kedua, nggak ada gunanya perintah Allah tadi ya. Ya ayyuha qul lil mu'minina yaghuddna min absarihinna, membatasi pandangannya. Apa yang mau dibatasi orang nggak kelihatan kok. Ya. Nah, ini artinya harus dipahami ayat Quran ini secara melulu. Bukan dengan emosi, dengan apa kita. Ini adalah petunjuk Allah yang maha tahu, yang paling tahu tentang hambanya. Tapi bagi mereka yang mau artinya menjaga kehormatannya, oh dia mau pakai tutup, silahkan. Ya, tapi jangan katakan oh yang nggak pakai nikab itu kamu nggak sunnah. Ini ketetapan Allah dalam Al-Quran. Jangan suka ya menghinakan orang yang lain. Ya seperti itu. Kalau kalian baik, misalnya kalian sudah melakukan suatu kebaikan, kalian anggap itu adalah suatu kebaikan, ya maka lakukanlah dengan penuh ikhlas dan jangan ada rasa sombong di dalam hati. Rasa paling suci, paling benar, ya maka itu kesombongan adalah jerat setan untuk menggerincirkan kita. Hendaklah kita lakukan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh harapan, ya Allah, saya amalkan ini, ya Allah terimalah amal baik saya ini. Semoga ini akan menjadi penyebab saya masuk ke dalam keridhaan-Mu ya Allah. Seperti itu. Jangan seorang melakukan, oh dia sudah pakaiannya rapi, dia menghinakan saudaranya. Jangan. Ya, nasihati kalau saudaranya belum benar, ya, berikan dorongan-dorongan agar supaya dia menutup rapi pakaiannya seperti itu. Ya. Jangan sampai ya, kalau kita melakukan kebaikan membuat kita ya ghurur, tertipu, ya, angkuh, sombong. Nah, hati-hati ini. Ini adalah jeratnya syaitan ya, agar supaya kita walaupun beramal nanti amalnya jadi sia-sia, naudzubillah ya. Jadi hendaknya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ya, kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah aurat ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadilah kita sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya pada hari ini fikih keluarga dalam Al-Quran, subtemanya aurat wanita dalam Al-Quran. Ya, untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatos bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau melalui WhatsApp di 08111 999 720. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka, Anis, dan Neza dalam acara kajian pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos yang kali ini mengusung tema fikih keluarga dalam Al-Quran. Dan kita sedang membicarakan tentang aurat wanita dalam Al-Quran. Ya, Ikhwan dan Akhwat, masih ditunggu pertanyaannya di 021-845-1512 untuk telepon atau di WhatsApp. Mohon maaf, SMS kita belum bisa sampai hari ini, jadi masih di WhatsApp dulu 08-111-999-720. Kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz. Ya. Ini dari Ibu Habibah di Tangerang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai semua orang memahami cantik lahir bukanlah ukuran, tapi cantik hati memikat semua orang, dan yang utama berbudi pekerti. Pak Ustadz, secara logikanya, mengapa penampilan wanita itu membangkitkan syahwat dan mengajak kepada fitnah? Dan wanita mampu menyebabkan seorang laki-laki atau suami tewas terhadap dunia. Syukran. Oh, ini sebelum menjawab pertanyaan Ibu Habibah sudah ada telepon. Ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Dengan Yati di Pejaten, Mbak. Dan Ibu siapa? Maaf. Yati. Yati. Oh, Ibu Yati di Pejaten ya. Silakan Ibu Yati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati mau bertanya, Ya. kalau seorang wanita itu berjilbab rapi, tapi hatinya tidak sebaik penampilannya. Contohnya, dia tuh masih jutek sama seseorang, terus masih sama suami masih ngelawan, tidak mengurus suami. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Allah Subhanahu wa taala ya, mengatur di dalam Al-Qur'an ini ya, baik yang batin maupun yang zahir ya. Libas atau pakaian ini ada dua ya. Libasul ruh, ada libasul jasad. Ada pakaian rohani kita, ada pakaian jasad kita. Ya. Kalau tadi yang kita jelaskan tadi, yang di dalam surah An-Nur 30-31 maupun Al-Ahzab 59 itu lagi berbicara tentang libasul jasadi, pakaian luar, pakaian jasad kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga ya, bukan hanya memperhatikan masalah ini, tapi libasur ruh juga ya, harus ya. Libasur rohani kita juga harus dipakaian-pakaian. Itu Allah sebutkan apa? Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik ya. Jadi di samping pakaian luar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian dalam juga, yaitu pakaian apa maksudnya? Pakaian rohani kita, yaitu harus kita jaga ya, menjaga dengan ketakwaan kita. Orang yang bertakwa apa? Ya, bertakwa dia jaga dia punya anggota badannya ya, mulutnya ya, hatinya dari melakukan perbuatan-perbuatan al-fahisyah ya. Perbuatan al-fahisyah ya, di samping tadi az-zina ya, al-liwat dan seterusnya yang dilakukan oleh kemaluan seorang, juga al-fahisyah bisa dilakukan oleh mulut ya. Al-fahisyah itu seperti memfitnah, menghibah dan seterusnya, itu juga fahisyah yang harus kita hindari ya. Juga yang fahisyah yang di dalam hati juga ya, seperti kesombongan, rasa hasud, dengki, su'udzon, itu al-fahisyah al-batinah. Itu harus dijaga ya, di samping tadi menjaga pakaian jasadi. Jadi ya, jangan suka orang dikotomikan
ya, oh, saya mau nggak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Nggak seperti itu. Rasulullah SAW hati dulu. Allah perintahkan ini, diperintahkan dua-duanya. Kita mesti jilbabkan, kita mesti rapi dalam pakaian libas al-jasadi, ribas jasad kita, dan juga libas hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya harus baik, ya, dan juga pakaiannya juga harus baik. Jangan dibuat dikotomi seperti itu, ya. Jadi harus kedua-duanya baik, ya, harus kedua-duanya. Karena kedua-duanya adalah kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaik, kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan menjadi orang-orang pilihannya untuk masuk ke dalam surganya, ya. Kesenangan baik bukan saja di akhirat, di dunianya juga dalam ketenangan, dalam keridhaan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dikerjakan seperti itu karena dua-duanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita belum melaksanakan yang satu kita bilang, "Oh, ke saya sih yang penting hati." Enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dalam Al-Qur'an, dua-duanya harus dipakaikan pakaian libasul ruh dan libasul jasad. Ya, pakaian jasad dan pakaian ruh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ibu Yati, semoga menjawab ya tadi pertanyaan. Iya. Kemudian dari Ibu Habibah tadi Ustadz, bagaimana logikanya kenapa perempuan itu membangkitkan syahwat dan mengajak kepada fitnah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jadi ini wanita ini adalah merupakan syaqaiqur rijal, ya, pasangan laki-laki, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan memang, ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu kami ciptakan ini berpasang-pasangan. Ya, pria dan wanita itu pasangannya, ya. Pasangan, ya, bukan pria dengan pria, laki dengan perempuan, ya. Pasangan itu adalah laki dengan perempuan, ya, positif dengan negatif, jantan dengan betina, semuanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi memang ini adalah qudrati, ya. Jadi wanita itu jangan dibilang ini sebagai apa? Dia sumber fitnah, jangan dia katakan seperti itu, ya. Dalam Al-Qur'an Allah tidak katakan seperti itu, tapi Al-Qur'an mengatakan bahwasanya memang, ya, di dalam diri wanita itu terdapat, ya, daya tarik, ya, zina di sana. Kenapa adanya zina di sana? Karena memang ini bagian dari fitrah. Kalau tidak ada daya tarik, ya, seperti ini, nanti tidak akan terjadi sesuatu, ya, pernikahan, perkawinan, ya, perkembangbiakan, ya, itu tidak akan terjadi, ya. Oleh karena itu jangankan manusia, ya, bagaimana Allah ciptakan misalnya hewan contohnya, bagaimana jantan dan betina pasti ada daya tarik seperti itu untuk, ya, bagaimana si jantan ini bisa tertarik kepada betina. Ini adalah bagian daripada fitrat Allah. Tapi, ya, dalam hiasan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini wanita itu sebagai hiasan ini, janganlah ini disalurkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ini disalurkan pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dijaga, ya, kehormatannya, dijaga kemuliaannya, dijaga keanggunannya ini, itu agar supaya tidak, ya, dirusak dengan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu Allah berikan bimbingan. Mereka ini memang adalah semua kan merupakan zina, tapi zinanya hanya harus dijaga. Oleh karena itu pakaiannya
diajarkan oleh Allah bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara menutup aurat, yang ini juga tidak menghalangi aktivitas si wanita tersebut, karena wanita itu mau tidak mau itu juga karena ini adalah laki-laki ya, tidak sempurna kalau dia tidak ada wanita ini merupakan syaqaiq, ya, belahan jiwanya ini. Tapi oleh karena itu ya si wanita juga ini berperan, beraktivitas ya di dalam perannya di dalam kehidupan di dunia ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya sebagai khalifatullah fil ardi ya, yaitu bagaimana manusia ini terdiri dari pria dan wanita. Di antara mereka ya Allah berikan ya ikhtiar dan iradah untuk beraktivitas, untuk ya beramal di dunia ini, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala persamakan di dalam aktivitas mereka ya, dalam batasan-batasan yang sesuai kodratnya masing-masing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika ada wanita-wanita Ansar mengatakan, kok seringnya ayat-ayat Quran berbicara tentang laki-laki saja. Ya, sebenarnya bukan seperti itu. Ketika perintah ditujukan kepada laki-laki, ya, maka itu mencakup ya wanita. Seperti wa aqimus shalah, kalau secara grammar bahasa Arab, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Itu tujukannya kepada laki-laki ya. Tapi padahal semua sebenarnya ini walaupun kalimat secara bahasanya berbicara kepada dhamirnya dhamir al-mukhatabin, artinya dhamir untuk laki-laki, tapi perintahnya sebenarnya termasuk wanita juga ya, kecuali ketika dibicarakan khusus untuk wanita seperti tadi perintahnya qul lil mu'minin, terus ada qul lil mu'minat ya. Kalau memang ada khusus, perintah khusus ya, karena di situ lil mu'minat ada tambahan ya, wala yubdina zinatahunna, itu illa ma dhahara minha, maka Allah sebutkan ya dua-duanya. Andai kata sama persis, maka Allah hanya berbicara ya, tentang pria saja ya. Misalnya hanya perintahnya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya, cukup dengan itu. Mukminin berarti mukminat juga. Tapi karena ada perintah khusus lagi yang berbicara tentang wanita, maka dikhususkan. Itu secara umum seperti itu. Tapi ada wanita Ansar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok perintahnya khitabnya kepada laki-laki aja? Nah, di sini akhirnya Allah turunkan firman Allah ayat 35 ya, yang menyamakan bagaimana ya kedudukan laki-laki dan perempuan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahunna wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lihat, disebutkan semuanya di sini. Sungguhnya kaum laki-laki mukmin maupun perempuan sungguhnya laki-laki muslim maupun perempuan yang muslim, dan laki-laki mukmin maupun perempuan yang mukmin. Terus di sini laki-laki yang taat, perempuan yang taat, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, semuanya disebutkan sampai di akhirnya a'addallahu lahum, Allah telah siapkan untuk mereka semuanya, baik laki-laki atau perempuan, maghfiratan wa ajran azima ya, maghfirah, ampunan Allah, dan ganjaran yang besar. Jadi seperti itu ya.
Jadi wanita kenapa menjadi diciptakan sebagai memiliki daya tarik, maka itu adalah fitrahnya. Tapi bukan wanita itu bukan sebagai sumber malapetaka, enggak ya. Kalau dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu malah menjadi pendorong, penyemangat bagi laki-laki, ya, bagi suami maksudnya. Juga wanita itu adalah sebagai madrasah li auladihim, sebagai pendidik bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, lihat bagaimana angkat perannya wanita di dalam Al-Qur'an ini. Nanti kita akan baca, ya, di dalam Al-Qur'an ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat peran mereka, ya, bukan seperti orang-orang jahiliyah maupun, ya, Bani Israel dulu bagaimana menganggap wanita ini sumber malapetaka. Wanita ini dibilang sesuatu jelmaan dari syaitan, perangkat setan dibilang. Ya, wanita merupakan aib dalam zaman jahiliyah sampai mereka rela, ya, membunuh, mengubur anak-anak wanita mereka hidup-hidup. Sehingga nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa mereka kok dibunuh, kok dikubur. Ini, ya, zaman jahiliyah itu yang mendiskreditkan wanita, ya, tapi dalam Islam bagaimana, ya, Allah angkat, ya, kedudukannya laki-laki dan wanita ini di mata Allah, ya, sama, ya, inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, di antara laki-laki dan perempuan, ya, mengenai kemuliaannya itu Allah nilainya dengan ketakwaannya. Kalau di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga, ya, walahunna mithlul ladzi, Allah sebutkan di dalam keluarga nih, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka wanita memiliki hak sebagaimana mereka pun memiliki kewajiban yang sama. Lihat, di dalam hidup berumah tangga, ya, jangan laki-laki dominan lalu istrinya digencet terus. Enggak. Ya, ini harus mereka itu saling bekerja sama. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka ini para wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi, ya, tentu di dalam keluarga ibarat ini miniatur pemerintahan kecil. Harus ada yang pemimpin dong. Nah, walir rijali alaihinna darajah. Jadi bagi laki-laki, ya, ada setingkat satu derajat di atas mereka sebagai, ya, pemimpin, pengasuh, dan juga yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal maksudnya di sini rijal ya betul para suami. Nisa maksudnya istri, bukan, ya, secara umum seperti itu. Maksudnya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan sebagian mereka atas bagian yang lain, masing-masing ada keistimewaannya, ada kelebihan-kelebihannya, ada kekurangan di antara laki-laki dan perempuan. Ya, Allah berikan tugas-tugasnya sesuai dengan, ya, kapasitas masing-masing. Karena Allah yang paling tahu. Diangkat laki-laki sebagai kepala rumah tangga supaya nggak perlu tadi ada pemilu lagi di dalam keluarga. Siapa yang mau jadi pemimpin keluarga? Nggak. Ya, Allah langsung. Allah tetapkan walir rijali alaihinna darajah. Ya, tapi tetap di dalam kehidupan,
keluarganya ada, yaitu saling bekerja sama di antara suami dengan istri, ya, di mana istri itu memiliki hak dan juga ada kewajiban, ya, seperti itu. Dan contoh yang paling baik bagaimana pengamalan Al-Quran adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah bantu pekerjaan istrinya. Kadang-kadang Rasulullah nyapu, ya, Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, kalau berat dibantuin, seperti itu. Jadi bukan aib, wah ini kan kerjaan perempuan. Enggak, Rasulullah bantuin, seperti itu. Menyapu, yaksifuna alahu, dia jahit sendiri sendalnya, seperti itu. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam kehidupan rumah tangga. Nanti kita baca gambaran dari Al-Quran, kemudian refleksikan dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW yang sejalan dengan Al-Quran, kita akan lihat bagaimana indahnya dan kehidupan rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasul, dan juga bagaimana Al-Quran ini begitu lengkap, ya, begitu detail berbicara tentang masalah fiqhul usrah. Wallahu alam. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bunda Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika menjadikan foto atau video wanita yang tidak menutup aurat sebagai status WA misalnya? Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini, ya, ketahuilah apa yang tadi dituntun tadi, ya, bukan hanya dalam kehidupan real, ya, tapi dalam bentuk media sosial pun harus diterapkan ini, ya. Kalau dulu zaman Nabi belum ada itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengetahui hal ini, ya. Allah kan, ilmu Allah bukan oh dulu tahu sekarang nggak tahu, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bagaimana tadi saya tersirat dengan firman Allah Subhanahu, penutup firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 30. Ketika Allah memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Allah sebutkan innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui yang detail dari apa yang mereka yasnaun di sini, ya, bukan hanya perbuat. Kalau di sini diartikan perbuat. Sona'a itu, ya, kalau secara bahasa agak beda dengan fa'ala. Allah kadang-kadang bima yaf'alun, menyebutkan bima yaf'alun dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau sona'a ini mereka ciptakan, mereka buat berupa suatu karya, ya, yasna dari kata sona'a. Sehingga dalam bahasa Arab masna disebut pabrik. Sina'ah artinya hasil produksi. Jadi di sini Allah mengetahui dengan apa yang mereka buat. Jadi bukan saja di sini isyarat bagaimana manusia zaman sekarang itu pandai sekali membuat sesuatu. Sekarang ini membuat gambar-gambar dari dengan video, dengan kamera, ya. Dengan menggunakan HP-nya misalnya bisa membuat gambar-gambar macam-macam. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah supaya kita membatasi pandangan kita, menutup aurat kita, bukan saja dalam alam real, tapi dalam dunia maya pun harus, ya, seperti itu. Oleh karena itu bagi seorang muslimah, ya, janganlah menampilkan, ya, sesuatu, ya, ketika mungkin dipakai dunia nyata dia pakaian rapi, tapi kemudian di dalam video dia pakai pakaiannya yang terbuka, nggak boleh tetap, ya, karena itu sama dilihat oleh orang lain, ya. Jadi buat status hati-hati, ya, kita pakai rapi, jangan ketika ditampilkan di video, ya, di media sosial pakaiannya terbuka, ya, jangan seperti itu hati-hati. Makanya banyak ada orang, ya, yang ketika dia
sedang di keluarga berbuka aurat di antara keluarga, jangan difoto. Ya, takutnya di fotonya itu disebar seperti itu. Itu menjaga ya, sebab yang tadi al-aurat al-badiyah, aurat yang untuk rumahan tadi itu hanya untuk istilahnya konsumsi atau untuk boleh dilihat hanya untuk tadi keluarga. Ya, tidak boleh untuk luar seperti itu. Oleh karena itu jangan ya gambar di keluarga diupload ya keluar seperti itu. Ini akhlak dari Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, Ustadz, dari Bapak Ari, ini berkaitan dengan tadi cerita tentang Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mengundi itu boleh ya Ustadz. Ketika Rasulullah mengundi, siapa istrinya yang diajak ikut menemani perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, mengundi di sini ya bukan dalam hal ya, ini jalan terakhir bagaimana untuk memilih ya. Mengundi di mana di sana tidak ada penzoliman terhadap orang lain ya. Tidak ada penzoliman terhadap orang lain. Ini di bukan hanya di dalam di dalam sunnah Nabi SAW ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang siapa yang bakal mengasuh Siti Maryam. Keluarga Imran ya, kan dia bernazar, istrinya Imran bernazar ya, ini Rabbi keluarga Imran, istrinya Imran bernazar ya, bahwasanya nanti ya dia bernazar kalau dia melahirkan anak ya, anaknya ini akan dia jadikan sebagai penjaga Baitul Maqdis ya. Ini dalam surah Al-Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia nazar ya, kalau saya punya anak nanti dia mengharapkan anaknya laki ya. Istri Imran ini. Tapi ternyata kan anaknya perempuan. Yaitu Siti Maryam kan. Rupanya ini ketika dia melahirkan sudah ayahnya sudah tidak ada. Akhirnya karena dia memang nazar ini Siti Maryam ini anaknya ini akan menjadi, dia nadarkan supaya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ya. Nah, ketika lahir si bayi ini ya, maka ditanyakan kepada ya ulama-ulama di sana, pembesar-pembesar atau sesepuh-sesepuh. Ya. Di antara mereka ditanya siapa ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan mengasuh Siti Maryam ini, si bayi ini, bayi perempuan ini yang dinadarkan sudah supaya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Diceritakan ternyata ya nggak sepakat di antara para itu, semuanya pada pengen ya, karena memang keluarga Imran adalah keluarga mulia, keluarga terhormat. Mereka merasa bangga kalau bisa mengurus ini putrinya ini, Sayyidatina Maryam. Tapi ternyata nggak ada kesepakatan di antara sesepuh itu. Siapa yang akan mengurus? Di sana juga ada Nabi Zakaria. Ya, akhirnya diundilah. Ya. Nah di sini disebut diundilah. Akhirnya ketika diundi keluar nama Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengasuh
Siti Maryam tersebut. Karena sesepuh-sesepuh lain pada pengen mengasuh Siti Maryam. Ini disebutkan, ya, Nabi Zakaria masih keponakan kalau nggak salah ya, dengan Siti Maryam itu. Di sini disebutkan, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, ayat 44 surat Al-Imran. Itu adalah cerita tentang keluarga Imran ketika melahirkan anaknya, ketika istri Imran bernazar, ya, bagaimana anaknya akan dijadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis, ya. Kemudian ternyata yang diharapkan laki, akhirnya yang lahir perempuan, ya. Walaysa dzakaru kal untha dan seterusnya. Diceritakan sampai Siti Maryam dewasa begitu. Nah, di akhir ceritanya Allah katakan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Itu adalah dari berita-berita yang gaib, berita-berita yang kamu tidak tahu, yang kami beritahukan kepada engkau. Ma kunta ladaihim, engkau tidak ada bersama mereka. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka melempar, ya, pena-pena mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, melempar di sini, ya, ada pena-pena yang sudah ditulis masingnya nama-namanya, dilemparkan ke air, ya, ada pena dulu nggak guys, pena dari kayu kan, dilemparkan ke air, di situ ada namanya, siapa yang ngambang di air itu, itulah yang akan mengasuh Siti Maryam. Ternyata yang pena-pena yang lain semuanya tenggelam, kecuali penanya Nabi Allah Zakaria, ya. Di sini disebutkan ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Kamu dulu tidak bersama mereka ya Rasulullah. Kamu kan dulu nggak ada di sana, ya. Di zaman Nabi Zakaria kamu kan nggak ada di sana dulu. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka melontarkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang akan mengasuh Nabi Zakaria, Siti Maryam tersebut. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan mengasuh Siti Maryam? Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Kamu pun tidak ada di kalangan mereka, beserta mereka pada saat mereka itu bertengkar, berdebat siapa nih yang mau jadi pengasuhnya. Jadi mereka perdebatan, mereka akhirnya diputuskan dengan cara mengundi tadi. Ya, jadi jalan terakhir ketika tidak ada kesepakatan di dalam situ, udah kayak mengundi seperti ini maksudnya, ya. Bukan mengundi atau dapat lotre, dapat itu, bukan, itu haram, itu al-azlam itu, nah di dalam Al-Qur'an itu diharamkan, ya. Ini ngundi sesuatu ketika kita tidak dapat kesepakatan, siapa nih yang mesti pegang masalah ini, ya, maka diundi, keluar namanya, maka itu dialah yang itu. Seperti Nabi mengundi siapa ini, kan Rasulullah menggilir istri-istrinya kan, ketika kalau pergi berperang kan bukan satu hari, bisa berhari-hari, ya. Nah, maka ya nggak bisa. Oh, ini kan hari Senin, hari Selasa harusnya giliran Sayyidatina Aisyah, nanti Sayyidatina Aisyah dibawa, nggak bisa. Sebab berarti lama dong gitu. Maka supaya tidak terjadi merasa ada yang iri di antara mereka, diundi. Ini adalah al-hallul al-fatin. Ini suatu pemecahan yang cerdas di antara, agar supaya tidak ada yang iri. Ya, ketika Rasulullah mau bai'atur ridwan itu, pergi umroh tahun ke-6 Hijriah, bukan Sayyidatina Aisyah yang keluar namanya, tapi Ummu Salamah yang keluar namanya. Maka Ummu Salamah yang diajak seperti itu. Ya, maksudnya adalah pengundian seperti ini, ya, bukan pengundian menentukan seperti suatu jadi untung, yang satu rugi, ada yang dizalimi, itu haram, ya, seperti itu. Kalau yang seperti ini yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan juga yang dilakukan oleh Nabi, maka itu tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Silakan untuk kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dari apa yang
kita baca tentang aurat wanita ini, ya, apa yang kita baca langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan firman dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang paling tahu tentang kondisi baik fisik maupun psikis kita, ya, dari zat yang paling sayang dengan kita, ya, memberikan petunjuk-petunjuknya di dalam menutup aurat ini, ya. Nah tentunya, ya, ini adalah semuanya demi kebaikan kita semuanya, ya, agar supaya kita benar-benar mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita hidup ini berada di dalam keridhaannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah bagi ilmunya di pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat terjawab hari ini. Saya Rizka, Neza, dan Anis beserta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.